Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sabila Putri dari kelas 3B dengan NIM 211050057, Prodi Pendidikan Matematika FKIP UAMKA. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, saya akan menjelaskan terkait pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Disimak ya. Profesor Hans Freudenthal. RME atau Realistic Mathematics Education merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. RME pertama kali diperkenalkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. RME mengacu pada pendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realitas dan matematika merupakan aktivitas manusia. Sebelumnya, aku ingin tanya ke kalian nih. Kalian tahu nggak sih RME itu apa? Pendekatan RME atau pendekatan Realistic Mathematics Education adalah pendekatan yang memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran dengan mengadaptasi dari konsep pembelajaran konstruktivisme, di mana siswa membangun pemahaman dengan menemukan konsep-konsep matematika anak dari pengetahuan informal melalui masalah nyata. Langkah pertama, yaitu memahami masalah kontekstual. Guru memberikan masalah kontekstual dan siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru menjelaskan masalah dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap bagian-bagian tertentu. Pada langkah ini, karakteristik RME yang diterapkan adalah karakteristik pertama. Selain itu, pemberian masalah kontekstual berarti memberi peluang terlaksananya prinsip pertama dari RME. Langkah kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individual disuruh untuk menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa atau LKS dengan cara sendiri. Cara pemecahan dan jawaban masalah yang berbeda lebih diutamakan. Lalu, guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian soal. Langkah ketiga, yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Siswa diminta untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dalam kelompok kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi itu dibandingkan pada diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Pada tahap ini, dapat digunakan siswa untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, meskipun berbeda dengan teman lain atau bahkan dengan gurunya sendiri. Lalu yang terakhir adalah langkah keempat, yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas yang dilakukan, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, prinsip, atau prosedur matematika yang terkait dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Karakteristik RME yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan interaksi antara guru dan siswa. Karakteristik pendekatan RME. Yang pertama, penggunaan konteks atau masalah kontekstual atau phenomenology exploration. Yang kedua, penggunaan instrumen vertikal atau bridging by vertical instruments. Lalu yang ketiga, adanya kontribusi siswa atau student contribution. Yang keempat, ada kegiatan interaktif atau interactivity. Lalu yang kelima, adanya keterkaitan topik dalam pembelajaran atau intertwining. Prinsip pertama dari RME
Guided reinvention atau menemukan kembali secara seimbang, artinya siswa didorong atau ditantang untuk aktif bekerja, bahkan diharapkan dapat mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. Lalu, prinsip kedua dari pendekatan RME adalah dialectical phenomenology. Dialectical phenomenology atau fenomena didaktik artinya pembelajaran berorientasi pada siswa dan bahkan pada penyelesaian masalah tersebut. Lalu, prinsip terakhir dari pendekatan RME adalah self-development models. Self-development models atau model dibangun sendiri oleh siswa. Artinya, siswa membangun sendiri model baik dalam proses matematisasi horizontal ataupun vertikal. Lalu, apa saja sih kelebihan dari pendekatan RME itu sendiri? Kelebihan dari pendekatan RME yang pertama yaitu memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan umum bagi manusia. Lalu yang kedua, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan orang yang lain. Dan yang ketiga, memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Tidak hanya mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Ternyata pada pendekatan RME terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan dari pendekatan RME yaitu pertama, tidak mudah untuk mengubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal seperti peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, sulitnya mendorong siswa untuk menemukan konsep secara mandiri. Yang ketiga, pencarian soal-soal yang terkait dengan permasalahan kontekstual yang sulit. Dan yang terakhir, sulitnya guru dalam membantu siswa menemukan kembali konsep-konsep matematika yang dipelajari. Nah, itu dia teman-teman. Itu adalah penjelasan dari pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Terima kasih semuanya telah menonton. Sampai jumpa.